Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, dalam upaya mendukung percepatan program vaksinasi nasional, Universitas Brawijaya bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ikatan Alumni UB, dan Badan Usaha Kesehatan UB untuk menggelar kembali vaksinasi COVID-19 bertempat di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Direktur Badan Usaha Kesehatan UB, Profesor Janggan Sergowo menyampaikan pada vaksinasi massal ini kuota yang disediakan sebanyak 8.000 dosis. Universitas Brawijaya melaksanakan vaksinasi dalam upaya untuk akselerasi menuju kepada target vaksinasi 70% yang dimanahkan oleh negara. Kita ke-8 dan hari ini yang punya hajat adalah sebenarnya alumni, Ketua Ikatan Alumni bersama dengan saya plus menyelenggarakan hari ini, hari besok, lusa dan lusa lagi. 4 hari targetnya 8.000 vaksin dapat dari alumni lewat tingkat 1. Apa maknanya dari kajiannya? Berarti kita mesti memahami uang pimpinan negara turun untuk bisa target capaian dari vaksinasi 70%. Penduduk kita 276 juta, 7% jadi angka yang relatif betul-betul sulit. Indonesia terdiri dari 13.646 pulau. Perlu suatu sistem transportasi distribusi vaksin itu luar biasa berat. Kita bersyukur di Malang ini punya Universitas Brawijaya yang kita internasional, karena bagaimana melakukan suatu rutin vaksinasi ya, untuk kali ini AstraZeneca 8.000 unit yang siapa saja kita harapkan. Pertama adalah keluarga alumni, 2 mahasiswa. Ya, mahasiswa ini sekarang harus karena sebentar lagi tatap muka. Dan kedua ada persyaratan naik kereta api, pesawat, apalagi ke mall harus menunjukkan peduli lindungi yang itu vaksinasi. Dengan dorongan seperti itu ekonomi tumbuh, sehat, dan pandemi 19 akan kita masuk ke herd immunity new normal. Pemirsa, pada Disnatalis ke-61 Fakultas Ilmu Administrasi UB mengambil tema VIAMBOIS yang merupakan transformasi manajemen berbasis outcome, IT, internasional, dan stakeholder. Dekan VIA Andi Feftawijaya menjelaskan ke depan kinerja di VIA akan berbasis outcome dalam bentuk prestasi nasional dan internasional. Layanan di VIA dalam kerangka BOIS akan berubah menuju layanan pendidikan dan administrasi digital, semudah mengoperasikan handphone. Bapak Ibu sekalian, tagline tema untuk Dies Natalis tahun ini kita mengambil tagline atau tema VIAMBOIS ya. Saya sejak SD dulu sudah mengenal kata-kata ini. Saya juga Arema ya, sampai kelas 6 SD saya lulus di sini. Itu baru setelah itu pindah ke Jakarta, ke Bekasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini singkatan daripada transformasi VIA melalui manajemen berbasis outcome, IT, internasionalisasi, dan stakeholder. Stakeholder ini ya termasuk dosen, tendik, mahasiswa, alumni, mitra, media, dan lain-lain. Nah, karena kita nanti berbasis outcome, berarti kita berbasis kinerja dan prestasi. Kita arahkan semua kinerja kita
ke arah prestasi, baik mahasiswa, dosen, bahkan juga alumni. Kita harapkan outcome base, dan itu berhubungan dengan kinerja base ini selalu nanti insya Allah berhubungan dengan insentif, baik itu berbentuk uang ataupun remunerasi ataupun yang lain-lain. Jadi kita harapkan kita semua berprestasi dan tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level internasional. Kemudian kita menggunakan IT. Kebetulan kemarin saya menjadi narasumber di Kementerian Menpan, dengan kemarin juga mengundang Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada di sana juga Dispenduk Capil ya, kemudian dari Kominfo dan lain-lain. Itu kita bicara tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi layanan publik. Jadi kita berharap ke depan fakultas kita juga melakukan digitalisasi pelayanan kemahasiswaan maupun sivitas akademika, sehingga nanti di dalam pelayanan yang ada di sini kita sudah bisa bertransformasi dari pelayanan yang sifatnya tradisional ke pelayanan yang sangat advance nanti. Jadi dengan digitalisasi ini semuanya serba cepat, dan seperti Bapak Ibu menggunakan HP, semuanya bisa terlink dengan cepat. Nah ini juga insya Allah kita sedang merancang itu, kita sudah membentuk Sidika, ya, sistem data dan kinerja ilmu di fakultas kita, yang insya Allah ini nanti akan merupakan cikal bakal itu. Nah Bapak Ibu sekalian, digitalisasi ini penting dan ini juga hal yang sangat urgent yang perlu kita. Pemirsa, pembelajaran daring yang sudah berjalan selama pandemi mendapat sorotan dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama UB Profesor Muhammad Sasmito Jati. Pada tasyakuran Disnatalis Via, Profesor Sasmito menyatakan agar pembelajaran daring atau online memberikan kemudahan, namun juga perlu dievaluasi efektivitasnya dan hasil dari pembelajaran tersebut. Dalam pandangannya, Sasmito mengatakan dalam pendidikan Get and Touch tetap memiliki peran yang tidak tergantikan secara daring. Hari ini kita bisa berkomunikasi dengan ribuan peserta untuk DIES. Meskipun kami berkumpul hanya beberapa puluh orang di sini, ya, itu sebuah kemudahan. Ya. Tetapi juga harus kita ingat ketika proses pendidikan dilakukan dengan online ini, kita juga harus berhati-hati. Ya. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu, berkomunikasi itu, dan Bapak Ibu sekalian juga saya yakin banyak yang ahli komunikasi, get and touch, bertemu, bersentuhan, dan lain sebagainya, itu seharusnya juga menjadi proses pendidikan kita yang tidak sederhana. Sehingga pengalaman ini harus menjadi pelajaran buat kita. Kita akan dengan mudah menyusun kurikulum kita dengan menggunakan sistem online, tapi mari kita evaluasi bahwa online itu tidak sepenuhnya sempurna bisa mendidik. Ini yang menurut saya mari kita renungkan bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Via dengan pengalamannya yang panjang melakukan pendidikan, insya Allah akan bisa mengatasi ini.
Pemirsa, untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pertanian, peternakan, UMKM, dan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Malang, Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang pada hari Minggu 19 September 2021 di Hutan Pendidikan Universitas Brawijaya, UB Forest, Dorowari, Kabupaten Malang. Rektor UB Profesor Rofil Hanani menegaskan bahwa UB siap untuk mendukung dan bersinergi dalam upaya pembangunan kawasan pertanian melalui pendekatan kawasan seperti di UB Forest. Pendekatan yang harus dilakukan untuk pembangunan pertanian itu adalah kawasan. Jadi ingat, kawasan. Di dunia tidak ada yang pendekatannya tidak kawasan. Alhamdulillah sekarang Kementerian Pertanian pendekatan kawasan, walaupun istilahnya kemudian dimodifikasi dengan namanya kampung lah apalah, sangat luar biasa menurut saya. Dan Jawa Timur ini potensi hortikulturanya luar biasa. Saya pernah presentasi, mudah-mudahan PowerPoint-nya ada. Jadi hampir semua untuk pangan dan hortikultura Jawa Timur itu menduduki ranking semua. Apapun lah itu. Sehingga dengan demikian, dan itulah yang muncul dulu adanya pasar induk atau terminal agribisnis itu dulunya didesain untuk hortikultura, dulunya. Bahkan dulunya se-Asia Tenggara, begitu ya. Yang tanda kutip dalam perjalanannya ada kendala-kendala. Sehingga demikian kalau itu didesain luar biasa, Jawa Timur juga akan menjadi potensi yang luar biasa untuk hortikultura. Perguruan tinggi siap, tidak hanya Brawijaya, mungkin perguruan tinggi di Indonesia. Saya kebetulan Ketua Pokja Pertanian dan Pangan seluruh Indonesia untuk Forum Rektor. Kebetulan saya ketuanya, bukan saya hebat karena saya rektor, karena saya dari Fakultas Pertanian, gitu ya. Ya dari pertanian, sehingga dengan demikian itu bisa bersinergi nantinya untuk mengembangkan. Bisa dibayangkan kalau tadi ada kampung-kampung atau wilayah-wilayah dikembangkan untuk macam-macamnya yang berfungsi macam-macam. Salah satunya bisa berfungsi wisata, salah satunya bisa economic of skill-nya bisa ditingkatkan. Jadi di dalam ekonomi itu kan Mas Emil ahli ekonomi ya, ekonomi skill itu kan menjadi sangat penting di dalam untuk pembinaan, kemudian untuk ekspornya segala macamnya. Begitu, tidak bisa lagi kita pendekatan yang parsial. Mungkin dari kampung-kampung nanti akan dijadikan suatu kawasan yang besar, ini sangat luar biasa. Saya berharap Mas Emil, mari sama-sama untuk mengembangkan itu di Jawa Timur, begitulah ya, yang dikatakan oleh Pak Bupati itu menjadi amal kita. Krisdayanti menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir. Pasalnya anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini membeberkan gaji tunjangan dan dana reses yang diterimanya sebagai anggota DPR. Menanggapi hal tersebut, pakar politik pemerintahan UB berpendapat bahwa kejujuran Krisdayanti patut diapresiasi dan saatnya anggota Dewan lebih transparan terhadap kinerja dan tanggung jawab pada konstituen. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena dia salah satu dewan yang mau membuka berapa sih gajinya sebenarnya. Yang boleh jadi kalau saya menemukan itu, boleh orang-orang anggota dewan itu mengatakan, tidak seperti itu kan bohong itu. Tetapi ini kan orang yang menerima. Orang sudah menerima uang sebegitu banyak, dan dia belak-belakan mengatakan kami seperti itu, ya sudah. Jadi kalau saya bukan mau mengkanter Krisdayanti, kita harus berterima kasih ke dia karena dia orang yang mau berbicara berani atas gaji yang sangat fantastis untuk anggota dewan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah boleh jadi Krisdayanti ini dikira orang politisi lugu lah, ya. Karena saya kira kan track record-nya kan baru masuk di sana ya. Nah, karena dia politisi lugu, ya mungkin dalam banyak orang. Nah ini juga ya kita mendapat berita yang bagus ya karena dia tidak bisa memfilter apa yang selama ini dia rasakan. Kan yang disampaikan oleh Krisdayanti itu kan sebetulnya kan apa yang dia rasakan, apa yang dia terima. Dan kalau misalnya banyak orang anggota dewan yang mengatakan mengklarifikasi dan seterusnya, bagi saya itu juga tidak elok juga lah. Itu. Kenapa saya katakan tidak elok?
Kenapa tidak bersuara sebelumnya itu? Kan suaranya Krisdayanti itu kan bagi saya tidak usah dibela toh. Biarlah suara itu menggelinding, ya. Biarlah suara itu menggelinding, membela dirinya sendiri, yang benar dan salah ya itu urusannya Krisdayanti. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau kita melihat gajinya ini kan ternyata di luar dugaan saya. Ya, di buku saya itu memahami kekuasaan politik itu saya mengambil data dari media Indonesia itu masih 60-70 juta ya gaji totalnya ya. Ternyata yang disampaikan di media sosial itu kan melebihi dari itu. Nah itu kan bagi saya itu luar biasa itu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mungkin anggota dewan juga harus transparan lah. Ya, kita jangan menghakimi Krisdayanti. Ya, tetapi sebetulnya berapa sih yang sebetulnya? Ya, jadi jangan orang kebakaran jenggot itu loh. Ada orang yang berkata jujur, kemudian dikatakan oh tidak seperti itu. Itu kan tidak bisa membedakan yang mana uang reses, yang mana uang tunjangan dan lain-lain. Ya, bagi saya bukan itu penjelasannya itu. Tapi berapa sih yang sebetulnya yang Anda dapat? Nah, kan dia kan sering mengatakan ayo terbuka, ayo transparansi. Nah sekarang, ketika Krisdayanti mulai transparan, kemudian yang lainnya membela diri. Ya, ada apa dengan itu? Pemirsa, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kembali menggelar webinar 3-in-1 Research Talk bersama Rayenda Krishna Brahmana dari University of Bahrain. Pada edisi kedua yang mengusung tema Publication Game, How to Construct and Write a Research Paper, Rayendra menyampaikan bahwa agar penelitian bisa lolos publikasi, butuh sebuah strategi layaknya menyelesaikan sebuah permainan. Through that process, I found that actually publication is only a game. And I always separate research and how to publish it. Sometimes a good research cannot be published. Sometimes a very bad research can be published. So it made me think that how come a good research cannot be published? And sometimes when you read a paper, how come this kind of paper can be published? So I found out that a publication is quite different with research, and then all of this research and publication is only about a game. And I always treat publications as a game. As a game. Hey, why not? Okay. As a game. I don't need to explain this to you, as Bu Ida already tell you about my profile. So what it means by publication is a game. As Bu Ida already told you that I born in 1980s, 1933 for precisely, and I grew up with a console game like Sega, Nintendo, Spica, and so on. So when I was 6-7 years old, I played the Spica or Nintendo or Sega, and then when I play game, as you can see at the PowerPoint here, it is one game from, I think, from Spica. And the game name is Donkey Kong. So when you want to play a game, you have to know 3 things, right? How to start the game, how to play the game, and
how to win. Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat negara dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan gerakan inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta atas perkara penanganan polusi udara di ibu kota, yaitu lalai memenuhi kewajiban atas terpeliharanya udara bersih dan sehat bagi masyarakat. Pengamat lingkungan UB menyampaikan bahwa Presiden harus membuat langkah konkret dengan menerapkan natural sustainability. Secara sederhana sebetulnya pencemaran ini kan terutama itu aspeknya malah justru di manusianya atau di komunitasnya. Nanti tinggal kita, saya pikir, bisa pendampingan ke masyarakat, bagaimana proses terjadinya. Lalu nanti untuk supaya masyarakat mau melakukan sesuatu, supaya proses terjadinya tadi sesuai dengan yang harusnya ada di alam, ya, maka pelan-pelan masyarakat akan berubah gitu. Kalau kita bicara hari ini yang sedang kita menjadi program nasional ialah COVID, dan saya agak yakin bahwa ini masalah pencemaran udara itu tidak terlalu sulit. Yang penting bahwa setelah diterimanya gugatan ini nanti ada tindak lanjut gitu ya. Jadi ada beberapa yang barangkali perlu kami tawarkan gitu. Yang pertama sudah saatnya bahwa kita itu kembali ke alam gitu. Jadi istilahnya kalau saya lebih cocok itu menggunakan alam yang berkelanjutan. Karena saya menjadi sudah agak fobi kalau mendengar ekologi. Itu lebih banyak di tekstual saja, di lapangan itu. Terus yang kedua juga kembali ke alam yang berkelanjutan. Yang kedua, nyun tulung ini tarik ulur antara teman-teman yang kapitalis ya, dengan teman-teman yang ekologi itu bisa duduk. Jadi teman-teman kapitalis nanti melihat bahwa tanaman ini lebih disoroti setelah mati. Tumbang itu harganya berapa. Teman-teman ya, yang beraliran. Tetapi teman-teman ekologi lewat alam berkelanjutan melihat tanaman itu fungsinya sejak pembibitan sampai dengan nanti mati baru dinilai. Setelah kami nanti menawarkan sebuah konsep alam yang berkelanjutan, barangkali dari sisi kelembagaan, yang penting itu ada beberapa tawaran. Yang pertama bahwa yang agak reformis lah atau barangkali sedikit kita agak beda, saya pikir model Satgas COVID ini bisa kita tinjau ulang. Apakah ini? Sebab kalau melihat COVID dengan pencemaran itu saya pikir kalau saya lebih condong lebih berbahaya untuk pencemarannya daripada COVID-nya. Sehingga komitmen dari semua pihak itu harus lebih maksimal dari sekedar menanggapi COVID. Jadi harus lebih dari cara berpikir, cara sikap termasuk anggaran untuk di pencemaran. Pemirsa, sekitar 200 warga desa Dorowarih yang berada di sekitar kawasan UB Forest menerima vaksinasi COVID-19. Bupati Malang Sanusi pada peninjauan vaksinasi menyebutkan bahwa vaksinasi ini merupakan satu-satunya cara saat ini untuk menghadapi COVID-19. Sanusi berharap setelah menerima vaksin, warga desa Dorowarih tetap menjalankan prokes, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan vaksin. Jadi nanti Bapak Ibu, keluarganya yang belum vaksin untuk divaksin karena Kabupaten Malang diwajibkan memvaksin 70% dari penduduknya, 3 juta hingga 2 juta itu harus divaksin. Baru dapat 700.000. Masih 20% masih kurang banyak, sehingga nanti mohon semuanya divaksin. Bapak Ibu, vaksin ini satu-satunya yang bisa menghambat penularan COVID-19. Jadi kalau sudah divaksin insya Allah selamat ya. Tapi tetap pakai masker. Mari divaksin, ojo mentang-mentang mari divaksin tentang COVID, bisa kena penularan mani ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci
tangan, tidak berkerumunan, menjaga kebersihan. Sehingga nanti kita bisa tetap sehat. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Universitas Brawijaya dalam hal ini Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang membantu pelaksanaan vaksin ini, juga tenaga kesehatan, juga Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, semuanya saya sampaikan terima kasih. Saya minta nanti Pak Camat Karangploso bisa semuanya tervaksin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.